Perkenalkan, nama saya Heni Natali Rosa Sibarani. Di sini saya akan membuat satu media pembelajaran kimia untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan literasi data. Baiklah, di sini saya mengambil materi larutan penyangga atau buffer. Jadi, larutan penyangga atau buffer ini merupakan suatu sistem larutan yang dimana dapat mempertahankan nilai pH pada larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti pada saat penambahan asam, basa maupun pengenceran. Penambahan sedikit asam atau basa tidak mempengaruhi perubahan pH pada larutan. Ada dua macam-macam larutan buffer. Yang pertama, larutan buffer asam. Buffer asam merupakan larutan yang mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya itu CH3COOH dan CH3COO-. Yang kedua, buffer basa. Buffer basa merupakan larutan yang mengandung suatu basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya itu NH3 dan NH4 positif. Fungsi larutan penyangga. Yang pertama itu darah sebagai larutan penyangga. Darah sebagai larutan penyangga ini terbagi menjadi tiga, yaitu penyangga karbonat yang dimana berperan penting dalam mengatur pH darah agar supaya tetap konstan. Yang kedua, hemoglobin dalam darah dapat mengikat oksigen untuk nantinya dibawa ke seluruh tubuh. Yang ketiga, penyangga fosfat, yang dimana penyangga fosfat ini berperan penting dalam mengatur pH darah. Yang kedua, air ludah sebagai larutan penyangga. Jadi, air ludah ini mengandung larutan penyangga fosfat yang dimana dapat menjaga gigi kita dari kerusakan akibat adanya zat asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan pada sela gigi kita. Air ludah dapat mempertahankan pH mulut sekitar 6,8. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pH tanaman. Jadi larutan penyangga ini juga dapat menjaga keseimbangan pH tanaman. Karena setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik dalam pH tertentu, sehingga dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga dan juga konstan. Yang keempat, larutan penyangga pada obat-obatan. Ternyata pada obat-obatan juga dibutuhkan larutan penyangga. Supaya apa? Obat-obatan apabila tidak mengandung larutan penyangga dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Sehingga nantinya hal ini juga dapat memicu permasalahan lain dalam tubuh. Sehingga larutan penyangga ditambahkan dalam obat-obatan supaya dapat mentransfer kelebihan asam ataupun basa yang berasal dari kandungan obat-obatan tersebut. Ini rumus larutan penyangga. Yang pertama itu larutan asam atau buffer asam. Asam basa ditambah konjugasinya. Jadi, H positif itu menyatakan suatu asam. Mencari buffer asam yaitu H positif sama dengan ionisasi asam dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Sama dengan pH-nya itu nanti didapat min log H+. Yang kedua, buffer basa. Basa lemah ditambah asam konjugasinya. Jadi rumus basa itu dinyatakan dengan OH-. Sama dengan ionisasi basa dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Didapatlah POH-nya min log OH-. Sehingga pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Ini ada satu contoh soal larutan penyangga yang dimana soalnya seperti ini. Sebanyak 200 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl, masing-masing 0,05 molar dan berapakah pH akhirnya. Jadi, sebelumnya kita cari milimol dari NH3 juga milimol dari NH4Cl. Untuk mencari milimolnya, mol dikali volume. Tadi sudah diketahui bahwa NH3 dan NH4Cl masing-masing 0,05 molal.
Jadi 0,05 dikali 200 sehingga didapat 10 milimol. Begitu juga pada NH4Cl 10 milimol. NH4Cl-nya ini diuraikan terlebih dahulu menjadi NH4+ dan Cl negatif. Lanjut pada rumusnya, OH- sama dengan ionisasi basa dikali mol basa lemah per mol basa konjugasi. OH- sama dengan 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5 dikali 10 milimol dibagi 10 milimol. OH- sama dengan 10 pangkat min 5, karena 10-nya habis ya. Lalu POH-nya sama dengan min log OH-. Sebelumnya kita udah dapat OH-nya itu 10 pangkat min 5. Jadi min log 10 pangkat min 5 itu hasilnya 5. Lanjut, untuk mencari pH-nya, 14 dikurang dari POH-nya. Jadi 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi sebanyak 200 ml larutan penyangga yang mengandung NH3 dan juga NH4Cl itu pH larutan penyangganya adalah 9. Larutan penyangga atau buffer ini seperti inilah konsepnya. Jadi HCl-nya itu diuraikan menjadi Ha ditambah Cl-. Sebelumnya kan HCl-nya ini ditambah amin menjadi setimbang dengan HaCl-. Lalu dari HCl ditambah air menjadi H3O+ Cl-. Terima kasih.